Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Bentar ah. Bangku dia lebih tinggi daripada bangku gue. Iya, sesuai kasta. Baik. Serius nih. Iya serius. Sejak dulu saya serius. Saya sih yes. Baik, Ustadz. Ya. Kita mau bicara tentang public figure. Public Ya. figure ini kan namanya sudah public figure. Ya. Ini selalu dituntut untuk terlihat sempurna di mata masyarakat. Walaupun mereka juga manusia yang Ya. nggak selamanya harus sempurna gitu kan. Tapi saya ngalamin. Ya. Contohnya gini. Saya beli sepatu. Ya. Padahal kan sepatu saya tuh harganya satu tuh harganya 30 juta. Ya. Itu sebelah kanan doang. Oh, iya. Biasanya. Iya, Nah, biasa. kalau dua-duanya Anda bayangkan harganya berapa. Iya. Lalu satu saat saya pernah beli sepatu di toko yang murah. Iya. Ada ibu-ibu lewat. Terus ibu-ibunya bilang gini, Mas Dedi udah nggak punya job ya beli sepatu murah. Dibilang gitu Oh, saya. gitu. Sampai tokonya saya beli akhirnya. Saya malah sebaliknya. Saya sudah katakan bahwa sepatu saya murah, mereka nggak percaya. Oh pasti mahal, nggak mungkin kalau pakai baju murah. Padahal saya beli murah. Nah, Karena orang melihat saya, mestinya nggak mungkin saya beli murahan seperti Mas Dedi. Gitu. Ya gitu. Itu bedanya begitu. Ya, tapi memang masyarakat kita adalah paternalistik. Paternalistik ini ada beberapa ciri. Satu diantaranya standar value, mengukur kebenaran itu pada tokoh, ada tokohism. Sehingga wajar kalau public figure itu menjadi standar nilai. Jangankan di dalam hal itu, kita berpolitik saja, kalau tokoh politik atau pendiri politiknya itu, mohon maaf, tokoh partai politik itu mati, insya Allah pemilihnya akan habis, bubar. Mohon maaf, misalnya mau PDIP nggak ada Bu Megawati, insya Allah akan berkurang. PAN tidak ada Pak Amin Rais, insya Allah juga akan berkurang. Dan itu konsekuensi logis. Ini pertama. Yang kedua, karena kita itu paternalistik, biasanya itu menjadi ukuran kebenaran sampai sering saya katakan, orang mengukur kebenaran agama saja kepada tokoh, bukan kepada Quran dan hadis. Betul. Jadi orang kadang-kadang menurut Ustadz saya. Iya, menurut Ustadz saya mestinya lebih pintar daripada Ustadz Wijayanto. Karena dia lebih lama di Mekah, jadi TKI 7 tahun di sana. Ya, artinya bahwa ternyata nanti itu menjadi standar. Maka wajar kalau kadang-kadang memang agent of change, jadi perubahan itu efektif kalau dari atas. Artinya goyangan di bawah itu seberapapun tidak pengaruh ke atas, tapi kalau ada goyangan sedikit dari atas, goyangannya luar biasa ke bawah. Kayak teori pendulum berarti Ya, betul, kayak Teori pendulum itu. Betul. Nah, maka wajar kalau orang membuat bagaimana kita tampil, hanya ngomong sedikit aja, gitu aja kok repot. Loh, itu menjadi trendsetter ketika yang ngomong itu adalah Gus Dur. Itu, gitu aja kok repot. Tidak hanya ke Gus Dur loh, maksud saya maju, mundur, cantik, padahal apa sih artinya, nggak ada nilainya apa-apa. Empas, datang lagi, itu juga jadi masalah luar biasa. Karena itulah makanya saya juga menyadari, saya itu risiko di acara ini, orang itu nggak kenal nama saya kok, kenalnya Ustadz Hitamputi. Namanya siapa kok Ustadz Hitamputi gitu. Bahkan anehnya dia seneng sama saya itu titip salamnya ke Deddy Corbuzier. Loh gimana sih ustadznya saya kok titip salamnya ke Deddy Corbuzier itu. Bahkan jamaah saya ribuan di desa-desa itu luar biasa. Itu saya pikir ketemu saya itu mau say hello apa, ternyata titip salam dong buat Deddy Corbuzier. Loh kok malah Deddy Corbuzier yang terkenal, padahal yang lebih penting saya adalah putra itu. Dalam hal ini saya ngiri juga sih kadang-kadang. Apa saya perlu harus memangkas seluruh rambut saya apa gimana saya. Jadi wajar, tetapi tentu itu harus menjadi kesadaran bersama
karena kenyataannya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dipikirkan itu pengaruh pada banyak orang, maka kita harus hati-hati membawakannya. Nah itu dia Ustadz, contohnya gini, ini ada kasus, contohnya kasusnya Zaskia Gotik. Oh ya. Oke, memang itu yang namanya bercanda itu kadang-kadang kita juga harus pakai otak gitu, harus mikir juga. Tapi kan kalau bercanda kadang-kadang mungkin niatnya lucu gitu. Ya. Tapi ketika sebuah lambang negara dibuat sebuah candaan, ternyata dampaknya besar sampai ke kementerian dan sebagainya, dan ini sampai hukuman pidana akhirnya gitu. Kalau saya nggak salah ya. Ya. Nah itu gimana itu? Menurut Secara teoritis, mohon maaf ini karena teman-teman educated semuanya bisa terpelajar, ada beberapa bahasa yang mempunyai makna yang berbeda. Ada bahasa yang sekedar bahasa, maka itu untuk pemaknaannya seperti indeks misalnya. Indeks dengan tanda itu biasa, tapi ketika dia sudah menjadi ikon, menjadi beda lagi. Kalau sudah menjadi simbol, beda lagi. Merah, ketika kita itu ada lampu merah di kamar kita, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Tapi kalau lampu merah sudah menjadi simbol, menjadi di rambu lalu lintas, maka lampu merah dia harus berhenti. Kalau lampu merah dia akan berjalan terus, insya Allah billahi taufik wal hidayah. Dia akan ditabrak orang di situ. Demikian juga warna hijau jadi masalah. Tetapi mohon maaf, sama dengan peluit. Kalau peluit itu disembunyikan, prit, kalau yang bawa tukang parkir paling nilainya 3.000 sampai 5.000. Tapi kalau prit itu seragamnya polisi, sama-sama tit loh ya, itu tergantung pelanggaran. Itu terangkan. Jadi sama-sama peluit menjadi beda, sama dengan lambang. Mohon maaf, ketika kita bercanda hanya bicara bebek nungging, tetapi kalau bebek nungging itu bicara kaitannya dengan lambang, ikon, bahkan itu menjadi simbol negara, itu memang jadi masalah. Maka perlu kecerdasan kita. Canda pun kan ada etikanya. Etika ya, karena tidak tepat kalau lambang negara menjadi candaan. Karena akhirnya ketika candaan-candaan ini ya, kalau didiamkan candaan-candaan alay, canda-candaan alay seperti ini ditonton oleh anak-anak kecil. Betul. Maka anak-anak kecil semuanya akan ngikutin. Betul. Ketika di sekolah, Anda bayangkan ketika di sekolah nanti ketika ada tugas, ketika ada ujian dijawabnya bebek nungging gimana coba? Iya, masalah juga loh ya. Itu jadi sebuah masalah. Jadi akhirnya penyebaran akhirnya jadi sebuah karena kita ditonton oleh masyarakat termasuk anak-anak kecil. Makanya bercanda pun harus tahu bahwa yang nonton ini majemuk loh. Majemuk, betul. Jangankan itu. Kita itu ada misalnya Cika itu gambarnya disimbolkan terus dikasih kumis, kasih kacamata aja itu jadi masalah. Kenapa itu? Artinya ini Cika akan menghilangkan citra dirinya kalau dia pakai kumis. Bayangkan, saya juga nggak bayangkan kalau Cika pakai kumis wajahnya seperti apa. Tetapi itu kan sudah sebuah pelecehan kan sebetulnya itu. Apalagi itu sebuah negara. Makanya mohon maaf kalau zaman SBY dulu sempat dipermasalahkan kalau seorang presiden disimbolkan dengan kerbau kemudian ditulisi uang. Sama-sama kerbau tulisan, tetapi itu ada pemaknaan. Apalagi mohon maaf sekali lagi, berhati-hati kalau menjadi public figure itu karena ya termasuk kita salah ngomong sedikit aja haters, bener aja hatersnya banyak apalagi salah ngomong gitu, ya. Tapi ada juga orang-orang yang mengatakan the freedom of speech. Ya. Jadi bebas untuk berbicara karena itu hak asasi manusia untuk bicara. Nah itu gimana? Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan yang lain. Sama dengan toleransi. Toleransi itu juga ada batasnya. Sehebat apapun saya punya teman, tapi kalau istrinya saya pinjam semalam, insya Allah juga nggak boleh. Nah, karena memang ada batas bahwa kedekatan itu ukurannya bukan terus pinjam-meminjam istri gitu loh. Karena saya nggak mungkin minjem istrinya teman saya yang kanan karena nggak ada istri. Makasih. Kasihan juga itu, ada alat nggak ada manfaat. Tapi gimana kalau itu ya mereka menganggapnya freedom of speech itu bebas berbicara. Ya, tetapi se-freedom apapun di negara manapun, mohon maaf ya. Contoh Euro Amerika yang saya pernah di sana. Saya lihat sendiri misalnya di New York, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri lewat TV. Iya, saya belum pernah ke sana, Itu maksud saya bahwa sehebat apapun orang demo itu bebas. Tetapi ketika dia sudah melanggar kebebasan orang lain, itu sudah tidak boleh. Termasuk di sosmed itu? Termasuk di sosmed. Ya, sosmed itu kan hati-hati karena apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan itu ada pertanggungjawaban. Yang lebih penting lagi kalau orang beragama tidak hanya di dunia, sampai di akhirat.
sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, bahkan pikiranmu dan hatimu termasuk di dalamnya adalah tulisanmu, itu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itulah beragama itu untuk mengendalikan sosial kontrol itu penting. Karena mungkin kita pakai anonim ya, kita tidak tahu siapa yang nulis, tapi kan kita punya Tuhan. Tuhan pasti tahu apa yang kita berbuat. Maka hati-hati, mohon maaf, walaupun di sosmed itu juga jadi perhatian. Sekaligus saya klarifikasi sekalian. Karena banyak 4 Facebook yang ngaku-ngaku nama saya, mengumpulkan dana dan yang lain-lain. Bahkan kadang-kadang bikin fatwa yang nggak jelas, termasuk 5 Twitter, semuanya palsu. Oke. Tapi ada yang official dan saya sudah follow hitam putih. Yang official apa Ustadz, bisa dikasih tahu? UST_Wijayanto. Oke, nanti saya blok Ustadz. Baik, terima kasih. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. それはなぜかというと、役者という仕事はまず何にでもなれる可能性があるということ。 Karena salah satu alasannya adalah karena seorang aktor itu bisa menjadi siapa saja.